Halo sahabat yang sedang nonton di channel Mario Agustian Lasut. Nah, ini ada konten baru namanya Makin Pinter Bareng titik-titik. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai beasiswa ke luar negeri. Karena saya sendiri nggak tahu nih beasiswa ke luar negeri gimana cara ngajuinnya, terus juga cara dapetinnya gitu ya, terus tips and triknya gimana, terus selama sekolah di sana gimana, sampai balik lagi ngapain aja gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah bersama narasumber kita di Makin Pinter Bersama episode perdana nih, bersama Feby Milian Kusuma, ini CEO dan founder dari Tutorevel. Halo Bu Feby, apa kabar? Halo, selamat sore Pak Mario. Selamat sore. Nah, itu Bu Feby, kan karena saya kan belum pernah ke luar negeri nih, kuliah, terus juga belum pernah dapat beasiswa. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol nih selama 1 jam ke depan mengenai beasiswa. Bu Feby kan juga pernah nih keluar nih. Nah, boleh dong. Sekarang mungkin kita langsung kenalan aja ke sahabat yang nonton channelnya Mario Agustian Lasut nih. Feby Milian Kusuma ini gimana nih? Siapa sosoknya dan juga perjalanannya berhubungan tadi tuh beasiswa kuliah Hmm, luar negeri. Silakan. oke, siap. Thank you Pak Mario untuk kesempatannya. Makin minta bersama kita semua ya, sama Tutor Revo. Oke, perkenalkan nama saya Feby. Saya ini sekarang berdomisili di Jakarta. Jadi saya asalnya dari Lampung. Asal dari Lampung, lalu saya S1 dulu di salah satu universitas swasta terbaik di Jakarta, di Indonesia lah ya. Lalu setelah itu saya ambil S2 di China. Nah, selama S1 dan S2 itu saya mendapatkan beasiswa. Jadi waktu S1 saya dapat beasiswa prestasi, lalu S2 saya dapat beasiswa pemerintah China. Nah, S1 saya dulu sastra China, S2 saya itu dulu ambil MTCSOL, jadi Master Teaching of Chinese for Speakers of Other Language. Jadi istilahnya bahasa Mandarin untuk orang asing gitu ya. Jadi di bagian bidang pendidikan lah. Lalu saat ini saya tadi Pak Mario jelaskan bahwa saya sebagai entrepreneur, sebagai founder dari Tutorevel, um, juga sekarang saya juga sebagai new mom, jadi sambil kerja juga sambil jaga anak, jadi sambil kerjanya juga kita multitasking ya sekarang, ada timnya Mompreneur juga. ya. Nah, ya mompreneur jadinya ya. Tapi untuk bisnis to travel sendiri itu saya sudah jalankan setelah saya merit. Jadi setelah saya merit saya sudah berdomisili tetap di Jakarta, lalu saya sampai sekarang gitu prosesnya. Nah, ini menarik banget nih. Jadi ke apa namanya beasiswa ke luar negeri, terus juga mendirikan bisnis. Nanti yang kita bahas juga ini ada sambungannya nih teman-teman. Gitu. Nah, Oke. ini yang saya mau tanya nih pertama kali itu persiapannya gimana aja sih supaya dapat beasiswa gitu ya, supaya sahabat yang lagi nonton ini juga bisa tahu nih, Bu Feby. Persiapannya apa aja gitu ya, detailnya apa aja, dokumennya apa aja, Mm-mm. kan banyak banget kan pasti yang perlu Banget. disiapkan nih. Nah, terus ya itu persiapannya dulu deh, gimana? Silakan. Oke, saya jelasin dulu ya, mungkin kalau untuk beasiswa itu kan saya dari S1 dan juga sampai S2 ya. Itu awalnya dulu saya S1 itu dapat beasiswa juga sebenarnya saya nggak nyangka sih. Yang bakal dilihat dari semua beasiswa, mostly ya 95% mungkin itu adalah satu dari nilainya. Jadi nilai kita itu benar-benar mencukupi nggak untuk bisa dapat beasiswa. Kan kalau beasiswa itu biasanya masing-masing university ada standarnya sendiri ya. Jadi dulu kalau di universitas saya yang S1 itu adalah cum laude dengan IPK minimal 3,7 untuk bisa dapetin beasiswa 3,7. Nah, kebetulan waktu saya dapat 4, jadi dapat beasiswanya sih lumayan. Jadi waktu dari tahun pertama sampai tahun ketiga, jadi lumayan ya, potongnya banyak banget. Waktu itu di bagian SKS-nya, tuition fee-nya lah ya, itu ngebantu banget. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ketika persiapan beasiswa, jadi ketika sekolah deh, menurut saya, dimanapun, kapanpun, itu kita harus banyak organisasi. Jadi,
Seperti mungkin seperti Pak Mario ya, Pak Mario kan banyak tuh organisasi-organisasi, terus juga banyak komunitas-komunitas. Itu penting banget menurut saya dari awal, supaya apa? Satu, selain kita dapat koneksi, yang kedua kita juga dapat banyak informasi dari komunitas itu sendiri. Ini lo ada beasiswa ini, mau nggak ikutan gitu. Jadi dari komunitas tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah apa? Komunitas yang ketiga itu adalah kita harus dekat juga secara komunikasinya dengan para pengajar. Jadi dengan dosen-dosen kita, dengan guru-guru kita. Kenapa? Ini sangat penting karena kalau beasiswa itu umumnya membutuhkan recommendation letter, surat rekomendasi. Kalau kita sendiri nggak deket, nggak aktif di kelas, ya pinter sih, tapi nggak banyak ngomong. Biasanya guru juga nggak gitu mau banyak bantu gitu sama murid ini gitu, sama anak-anak ini. Misalnya, ya kamu pintar tapi kamu nggak bisa, saya nggak tahu pribadi kamu seperti apa. Jadi memang ada introvert ada ekstrovert ya, tapi kan introvert sendiri ya nggak cuman melulu diem pojok mojok gitu kan nggak mungkin, tapi ya ada cara-caranya, apalagi zaman sekarang ya, itu kita bisa lewat grup, lewat misalnya ada forum atau apapun kan kita bisa tuh komunikasi sama mereka. Nah itu bisa menjadi salah satu bantuan untuk kita mendapatkan recommendation letter. Terus ada yang lain lagi apa? Dokumen, itu paling penting dokumen. Di kebetulan Tutoreful kan memang di bagian education consultant. Banyak banget kita menghadapi apa? Dokumen anak-anak yang nggak komplit. Jadi dokumen ini mungkin bagi ya kalau misalnya udahlah gampang lah di Indonesia ini gampang lah. Tapi kalau di luar negeri nggak peduli deh mau siapapun, istilahnya mau anak presiden, mau anak apa, yang penting dokumen harus lengkap dari A sampai Z, dari paspornya, dari surat recommendation letternya, dari nilainya, dari apapun itu harus jelas semuanya karena berdasarkan syarat-syaratnya dari university ya, itu harus komplit. Kalau nggak komplit, bahkan kita punya KTP, KK, kalau nggak jelas itu mereka juga susah banget buat apply untuk bahwa validasi untuk dokumen ini benar nggak gitu, kevalidan dokumen ini benar nggak. Nah itu kalau mereka nggak valid, wah mereka udah nggak mau deh, udah langsung di blacklist gitu. Itu yang penting. Dan yang terakhir pastinya adalah di mana kita punya attitude. Kenapa kita punya attitude penting? Jadi beasiswa itu sekarang makin lama pasti banyak univ-univ yang perlu interview. Apalagi sekarang kan dunia online, Zoom segala macam ya. Mereka akan lihat attitude kita selama kita berbicara seperti apa. Kan ada tuh orang kalau ditanya, kenapa gitu kan? Kenapa? Jadi marah sendiri gitu. Jadi nadanya tinggi sendiri. Nah, itu akan menjadi minus. Jadi istilahnya bagaimana kita berattitude dalam menghadapi percakapan dengan orang lain, komunikasi itu juga menjadi nilai plus ketika kita mau apply ke beasiswa tersebut gitu. Jadi memang dari poin-poin ini kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan beasiswa itu susah nggak? Ya, dibilang susah, dibilang enggak, ya enggak juga. Jadi tapi yang penting dari diri kita itu persiapannya udah harus jelas dulu nih, yang tadi poin-poin yang tadi saya sebutkan. Oke, sampai ke attitude juga ya, baru tahu nih saya. Yes, betul. Tapi itu attitude-nya cuma di interview aja berarti ya, tapi dia nggak ngeliatin misalkan sosial medianya gitu ya. Dia tracking digital behavior-nya juga gitu kan. Kalau attitude kan biasanya apalagi cuma di interview ya bisa aja nih selama interview saya manis-manisin deh. Gitu kan ibaratnya. Gimana tuh, Bu Feni? Kalau untuk masalah attitude ya Pak ya. Jadi gini, kan kita tadi yang ada pembahasan tentang recommendation letter. Jadi biasanya dosen-dosennya akan menghubungi si rekomendatornya itu. Benar nggak anak ini oke nggak attitude-nya? Jadi bukan hanya sekedar recommendation gitu, enggak. Jadi di recommendation letter tuh biasanya tertera tuh nomor telepon dosennya, Jadi emailnya atau dihubungin apapun. semua Nanti ya, dia akan tanya. sampai dosen-dosennya. Yes, jadi nanti akan dihubungi. Benar nggak bahwa si anak ini adalah murid Anda dan memang attitude-nya oke gitu. Karena gini Pak, kan kita juga suka ya bertukar pikiran gitu dengan para dosen-dosen yang di China, yang di beberapa negara juga. Itu banyak pemalsuan dokumen sebetulnya. Yes, pemalsuan dokumen itu gini, recommendation letter. Jadi dia bisa tulis sebagus mungkin, tapi ternyata begitu ditanyakan kepada si dosennya, bukan saya yang tulis. Saya tidak tahu menahu bahwa anak ini apply ke Bapak dan menggunakan email saya nggak tahu. Jadi
istilahnya kan dokumennya nggak valid dong, nggak benar dong. Nah itu akan mempengaruhi penerimaannya gitu. Jadi ya memang harus jelas. Nah itu juga biasanya juga kalau masalah attitude itu, misalnya saat interview nih, kita juga interview tuh banyak, ada yang dari ke muridnya langsung atau ke kita, ke tim kita. Nah misalnya si anak ini bermasalah, ini benar nggak sih anaknya seperti ini? Nah, nanti dengan benernya kita bantu jelaskan ke dosen bahwa dia tidak seperti itu gitu. Mungkin ada juga yang tadi kata Pak Mario, ketika dia di interview dia mungkin gugup ya, gitu atau gimana, kan namanya juga nggak semua orang bisa ngomong secara gamblang gitu. Nah, itu akan kita bantu jelaskan bahwa dia tidak seperti itu, dan memang anaknya secara, kan kita juga lihat secara nilainya seperti apa. Itu melihat bahwa dia tidak pernah bermasalah selama sekolah. Dan anak ini memang bagus hanya ketika dia pertama kali interview dia gugup, apalagi sama orang asing. Oh, dia untuk para dosennya pun oke, kita mengerti kalau kayak gitu. Gitu, Pak. Oke, jadi nggak cuma nilai gitu ya. Tadi Bu Feby 4,0 loh IPK-nya. Keren banget. Terus yang kedua itu soal apa namanya? Soal komunitas, organisasi gitu ya. Terus dokumen-dokumen dipersiapkan, dan yang terakhir nih, mungkin yang jadi poin penting malah ya. Udah pinter, organisasi bagus, terus juga apa namanya? Komunikasi Dokumennya, sama para dosen. iya, dokumennya Dokumennya. komplit, tapi komunikasinya kurang baik, waduh bisa gagal juga ya beasiswa ya. Yes. Iya. Betul, Pak, betul. Oke. Nah, ini selanjutnya nih. Jadi alasan orang itu apply beasiswa ini terlepas ya soal biayanya yang ditanggung ataupun ada pengurangan biaya gitu ya. Poin apa lagi sih memang kenapa orang daripada dia apply langsung nih gitu kan? Universitas yang beasiswa ini kan juga saya rasa juga open juga kan buat publik kan. Nah, tapi apakah yang membedakan kalau kita nih apply sebagai ini ya, apa namanya, applyin beasiswa itu, Bu Feby? Ada nilai plus nggak, ataupun untuk kitanya sendiri atau untuk kampusnya? Kenapa harus ngambil beasiswa tuh? Silakan. Oke. Kalau ini saya melihat dari, kalau pengalaman saya ya, kan saya S1 dapat, S2 juga dapat. Silakan. Waktu S1 sebetulnya, ya waktu S1 itu saya juga nggak nyangka sih saya bisa dapat beasiswa ya, karena memang tujuannya adalah supaya meringankan beban orang tua sih, secara finansial pastinya ya. Karena kalau di Indonesia waktu itu dapatnya kan memang potongannya lumayan tuh untuk tuition fee-nya. Memang bukan 100%, tapi lumayan lah, ada 70-an% lah. Nah itu jadi membantu banget ketika kita dapat beasiswa gitu, itu jadi satu kebanggaan, jadi satu gimana ya, oh saya ini kuliah nggak cuman kupu-kupu gitu, kuliah pulang atau apalagi kuliah kupu-kupu yang kuliah udah tidur gitu segala macam kan. Jadi nggak cuman, dan juga kita bukan mahasiswa nasakom ya, nasib satu koma gitu kan. Saya juga paling nggak mau tuh gitu. Nah jadi waktu kuliah dulu, selain saya memang untuk nilainya saya bagusin, juga saya maunya juga aktif sebagai organisasi juga gitu. Jadi membantu banyak hal lah. Jadi satu kebanggaan. Jadi menurut saya itu kalau apalagi saya dari pendatang dari daerah datang ke Jakarta, saya nggak ada temen, saya nggak ada komunitas gitu. Jadi waktu dulu kuliah, nah waktu S1 itu dulu, ketika dapat beasiswa, itu ternyata kita dimasukin ke komunitas anak-anak yang dapat beasiswa semua gitu. Jadi kita juga dapat di training, dapat pelatihan, dapat coaching gitu, supaya gimana kita punya nilai ini makin bersinar gitu loh. Baik secara nilainya, baik secara potensialnya segala macam, kita juga secara organisasinya tuh dibuat bagus gitu. Itu yang menurut saya waktu beasiswa S1 itu kenapa membantu saya banget gitu kan. Nah, ketika S2 itu memang saya dulu orang tua saya juga bukan orang tua yang banyak uangnya, yang enggak. Tapi memang orang tua saya bilang, udah tugas mama papa itu cuma kuliahin kamu S1 aja. Jadi S2 itu adalah kamu harus cari cara supaya kamu bisa kuliah. Dan karena saya pengen juga saya ambil S2, ya dengan nilai itu, terus juga saya apply ke universitas yang di China. Saya dulu dapat dua beasiswa di dua universitas yang berbeda. Nah itu memang ada satu
kebanggaan juga ya. Memang jika di univ manapun deh, dia pasti akan buka untuk publik. Kalau nggak kan nggak mungkin dong. Gimana supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan dia? Kalau cuma beasiswa doang kan nggak mungkin. Dia kan jadinya bakar uang banyak kan. Tapi ketika kita dapat beasiswa itu ya ada satu kebanggaan bahwa untuk kuliah S2 aja itu kan nggak gampang, ya kan? Terus bisa dapat beasiswa itu jadi ada satu nilai plus lagi gitu. Dan juga ketika kita dapat beasiswa itu ada satu gimana ya, pandangan di bahwa oh ini anak ketika apalagi waktu mau lamar kerja gitu. Kuliah. Jadi gini, kuliah di China itu bagi orang China itu sangat susah. Mereka itu punya pandangan kalau di China sama Indonesia tuh ada perbedaan gitu. Kalau di Indonesia mungkin masuknya lebih gampang dibandingkan lulusnya. Kalau di China kebalik, masuk kuliah jauh lebih susah dibandingkan lulusnya. Kenapa? Karena kalau di China, kalau udah kuliah pasti lulus. Tapi mau masuknya susah banget. Nah, kita orang luar bisa masuk plus dapat beasiswa, apalagi dari pemerintah. Jadi itu jadi satu wow gitu. Jadi yang keren banget nih orang gitu kan. Tapi bukan masalah kerennya, cuman ini membantu banget juga ketika saya after graduate gitu ngelamar kerja. Jadi ada satu ternyata Anda ini lulusan beasiswa ya. Berarti secara kita punya moral, kita punya kerja kerasnya gitu, terus secara struggle-nya itu lebih kuat dibandingkan yang biasa-biasa aja. Karena beberapa beasiswa itu ya semuanya itu ada standar nilainya. Kan isinya kamu mau dapat beasiswa nih setiap semester atau tiap tahun harus lulus dengan standar yang diberikan oleh kampus. Nah itu kan nggak mudah ya, harus rajin, harus aktif, pokoknya harus inisiatif dan sebagainya. Nah itu juga berpengaruh ketika kita apply kerja gitu. Oh anak ini ternyata memang potensinya bagus nih secara dia pribadinya, nggak cuma pinter, tapi dia secara tough-nya gitu, secara kerja kerasnya tuh bagus. Jadi itu yang membedakan menurut saya ketika beasiswa maupun yang bayar sendiri gitu sih. Yang berdasarkan pengalaman saya ya. Gitu, Pak. Oke. Jadi memang ini ya, memang suatu jadi poin plus sendiri. Tadi saya juga baru tahu dikumpulin satu grup yang beasiswa ini juga berarti ada manfaat dari sisi network-nya ya. Keren banget. Jadi Betul. alumni-alumninya yang beasiswa, terus ditemuin juga kan mentor-mentor sama di coaching juga, jadi ada poin plus lah ya. Kenapa cari beasiswa? Karena kan mungkin bertanya-tanya, gue mah mending apply sendiri deh, gitu kan. Kalau mampu gitu ya, daripada gue harus bersaing gitu ya, segala macam gitu. Tapi ada poin plusnya tadi tuh. Mungkin sampai sekarang juga masih hubungan tuh ya sama alumni-alumninya ya, gitu. Ya nggak semua sih, tapi lumayan sih Pak. Jadi memang membantu juga. Dan kita gini, ketika yang S1 ya, selain kita jadi mentee, kita juga jadi mentor. Jadi kita bertugas untuk men-coach adik-adik kelas kita yang nilainya kurang oke gitu. Jadi istilahnya kita jadi jadi sukarelawan, gimana nih supaya kita membantu adik-adik kelas kita yang nilainya belum mencapai standar supaya bisa lebih bagus. Nah itu jadinya satu nilai plus juga buat kita, karena nanti dapat dengan bantuan Anda sini lulus gitu. Jadi satu kebanggaan juga ya bahwa saya bisa nih ngebantuin orang lain buat bisa lebih baik gitu loh. Ya, jadi bisa saling tolong-menolong juga dan juga bisa dapat koneksi baru lagi kan. Oke. Betul. Nah, selanjutnya nih, mungkin yang bertanya-tanya gitu ya, kan Bu Feby kan milihnya China nih. Mungkin mau belajar bahasa China juga gitu ya, bahasa Tiongkok juga lebih dalam juga gitu kan ya. Karena kan sejalan tadi dari S1-nya kan. Tetapi ada nggak sih manfaat lebih kalau kita kuliah di China nih, ataupun di Tiongkok, dibandingkan negara-negara lain? Silakan, Bu Feby. Oke, kalau saya pribadi ya, dulu ini kita flashback-nya sekarang kan waktu tuh kuliah juga 10 tahun yang lalu gitu, 10-12 tahun yang lalu. Kenapa sih saya dulu prefernya China, kenapa nggak negara lain gitu ya? Karena kan kita makin lama kuliah itu nggak lihat cuman satu sisi, 1 tahun, 2 tahun ke depan setelah lulus saya ngapain, enggak kan. Tapi kan ngeliatnya kita harus visioner dong. Ini mau ngarahnya kemana nih? Nah dulu juga awal muasalnya ya, kenapa saya ambil prefer China dulu berdasarkan pengalaman saya.
kan memang saya kan isinya generasi ketiga ya, keturunan yang generasi ketiga, tapi nggak bisa bahasa Mandarin nih, sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Sepupu-sepupu saya juga mostly nggak ada yang bisa bahasa Mandarin gitu. Nah jadi kan kayaknya ada malu, kok bisa ya kita dari keluarga keturunan tapi udah 3 generasi dan nggak bisa Mandarin. Nah dulu juga karena kita berdasarkan adanya perubahan, adanya kurikulum baru bahasa Mandarin, itu kayaknya kita lihat juga semakin lama bahasa Mandarin ini menjadi semakin kuat gitu, baik secara infrastrukturnya, ekonominya, dan sebagainya itu makin besar sekali kan. Nah terus saya juga lihat istilahnya, kalau kita nggak belajar sesuatu yang bisa dipakai 10 tahun ke depan, ya istilahnya ya nanti kita ketinggalan gitu kalau kita mau belajar lagi kan, kayak ketinggalan jauh gitu. Nah jadi that's why saya ambil bahasa China nih. Kalau Inggris kan mostly orang bisa gitu, di Indonesia kan udah belajar dari kecil. Tapi kalau bahasa Mandarin kan memang dasarnya susah tuh, dan dia juga termasuk salah satu bahasa kuno di dunia. Tapi yang bisa Mandarin itu kan masih sedikit saat itu ya. Nah ternyata benar 10 tahun kemudian udah booming banget nih China itu di mana-mana, dan apalagi investornya datang dari China tuh wah banyak banget kan. Jadi memang kebutuhan ini tuh makin lama makin banyak. Tapi ya itu tadi, karena mungkin Indonesia mungkin masih melihat gimana kecil lah segala macam. Tapi kalau waktu dulu saya berpikir bahwa kalau nggak sekarang belajar, next nanti malah makin susah dan kita terlambat jauh. Terus sekarang juga perusahaan makin lama makin gila datang ke Indonesia untuk investor, tapi mereka juga kekurangan nih untuk SDM-nya. Nah itulah, that's why saya pikir bahasa China ke depannya mungkin 5 tahun ke depan itu bisa jadi yang lebih wow lagi, apalagi udah makin penggunaan RMB ya, mata uang China kan makin kuat ya Pak ya di Indonesia ya. Jadi ya ini jadi salah satu fundamental juga sih untuk bisa kita berhubungan dengan China. Terus kenapa pilihnya sekolah ke China dibandingkan negara lain? Iya, apalagi mungkin dulu 10 sampai 12 tahun yang lalu China baru mulai ini kan, rising dia punya Ya, digital betul. ekonominya kan. Bu Feby juga Benar, mungkin benar, jadi benar. saksi hidup juga tuh pas ngeliat ke sana kan. 10 Yes, sampai betul banget 12 Pak. tahun yang lalu. Hmm. Bisa di-share tuh, Bu. Iya. Awal mulanya tuh, kan Ibu jadi saksi hidup juga tuh di China tuh. Mungkin Iya, yang baru saya waktu kejadian di itu, Indonesia sekarang-sekarang ini kali yang nganter barang, terus juga ya, betul. dokter online gitu ya. Bisa di-share, Bu, dulu selama kuliah Boleh. di China gimana nih? Yang dulu saya lihat ya, paling enak, jadi di China itu kan apapun ada ya. Dulu waktu awal-awal itu yang lagi ngetren mungkin adalah nih WeChat. WeChat pertama dulu kan belum ada WhatsApp ya. Belum ada WhatsApp, pasti pakai BBM. Ya kan? Terus BBM juga terbatas Betul. tuh untuk kodenya dan sebagainya. Dulu saya waktu itu pertama ke China jadi kita menggunakan namanya aplikasi WeChat. WeChat itu adalah seperti WA-nya yang di Indonesia. Aduh, itu kirim apapun enak banget sih Pak. Jadi misalnya kita cari temen ya, kita tinggal shake gitu. Saya nggak tahu di WA kayaknya masih belum bisa ya. Belum bisa. Shake dapat teman gitu. Terus dapat teman, kita meet up, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi dia punya teknologi, sekeren ini, shake dapat teman gitu kan. Dapat teman. Mungkin kalau sekarang pakai Tinder kali ya. Kan kalau Tinder kan tring gitu. Itu tinggal shake, dapat teman nih. Terus habis itu apa? Kalau untuk itu yang WeChat. Terus belanja online tuh paling enak, karena dulu Indonesia mungkin belum booming ya, kayak Tokopedia apapun kan belum ada yang booming kayak sekarang ya. Terus tinggal kita masukin aja ke cart, belanja, begitu datang banyak banget barang, apapun ada. Itu yang bilang, wow, di Indonesia ini mau dapat barang seperti itu nggak ada. Jadi misalnya kita mau beli barang-barang yang mungkin impossible ada di Indonesia saat itu. Itu saya misalnya barang apa ya? Misalnya pena yang bisa dihapus. Mungkin dulu belum ngetren. Pena yang belum yang bisa dihapus. Di sana udah tinggal kita pilih-pilih, ada nih barangnya, listnya. Gambarnya juga unik-unik. Bentuknya unik-unik. Tinggal klik dengan harga yang sangat-sangat murah dah. Besoknya 2-3 hari datang. Dan mereka juga sangat cepat untuk pengiriman barangnya tuh cepat banget sih. Dan juga suka dapat hadiah gitu kan. Kalau beli barang apa hadiah. Nah, terus secara apa lagi nih Pak? Kalau untuk teknologi, terus belanja,
mungkin kalau dulu juga ada namanya pakai QQ. Jadi kita di Indonesia agak susah ya pakai QQ ya. Tapi di China, jadi kalau kita kirim dokumen besar-besar, kalau sekarang kan di Indonesia pakainya Google Drive. Itu nggak usah pakai Google Drive, kita kirim aja send gitu. Udah langsung nyampe dan tanpa harus ada jeda segala macam tuh. Tanpa cepet harus sih. download lagi ya, langsung kekirim. Ya. Betul. Oh ya, sama TV, WeTV kan sekarang lagi tren WeTV, iQIYI. Itu sebenarnya udah ada 10-12 tahun yang lalu udah ada banget, apa Netflix gitu ya. Aduh, di sana tuh very convenient gitu ya. Waktu kita, apalagi saya kan dulu suka traveling ya di China ya. Jadi kalau menurut orang jadi satu nilai plus juga ketika orang bilang China tuh nggak aman. No, that's not true gitu. Kenapa? Karena saya ini suka exploring. Saya sendirian ke luar kota, itu naik kereta, naik bus sendirian loh, nggak ada temannya. Itu nggak ada kendala dan nggak ada apa-apa gitu. Dan di sana serba CCTV. Nah waktu itu jadi kalau kita lagi traveling sendirian kan bosen. Jadi tinggal download aja dari iQIYI lah, ada apa, udah tinggal nonton sepanjang perjalanan dan filmnya tuh update. Nah itu saya bilang wah ini udah enak banget ya. Jadi misalnya ada 16 episode dan 16 episode download, terus tinggal kita duduk nonton sambil tunggu sampai perjalanan udah. Dan nggak ada kendala sih selama di sana. Terus ada yang serem-serem nggak ada sih. Jadi kadang kita pulang malam, misalnya ada tugas kelompok atau apa pulang nggak ada kendala juga gitu. Jadi yang saya bilang kalau mereka bilang enggak ini China bahaya, nggak seperti itu sih. Beda banget ketika di Indonesia mungkin masih was-was ya, kalau di sana enggak. Karena tapi apalagi di sana udah 10 tahun itu ya, berarti sekarang mau udah tambah maju lagi ya. Wah, sekarang udah maju lagi Pak. Apapun sekarang tinggal pakai CCTV jalan, kita udah ketahuan tuh scan muka kita nih siapa, berapa derajat ininya. Udah canggih banget. Dan kalau misalnya kita saya juga dapat info dari teman-teman di sana, kalau misalnya kita ada kondisi benar-benar darurat, di tiang listriknya aja ada tombol untuk kontak langsung ke polisi. Iya. Ngetik gitu. Langsung kontak ke polisi tanpa harus pencet nomor handphone. Iya, jadi udah aman banget sih gitu. Mereka bilang ya, karena kan kita belum bisa pergi tuh. Wah, kalau di Indonesia kita masih ketar-ketir, sana nggak usah takut. Termasuk kendaraan listrik pun udah ada dulu ya, 10 tahun yang lalu ya. Kayak sepeda listrik gitu ya. Sepeda listrik waktu itu waktu saya kuliah belum ada. Sepeda listrik tuh baru ngetren ketika saya lulus tahun 2013-2014 mungkin. Ya, tapi udah lumayan lama juga ya di China. Iya, udah lama. Jadi ketika di sana ya udah tinggal, dan kerennya gini Pak, kalau sepeda listrik yang di China ya, kita perjalanan nih dari satu titik ini ke misalnya 10 km jauh kan, kita nggak usah balikin, nanti jam 12 malam itu ada mobil box perusahaan tersebut ambil sepedanya, jadi diletakin lagi di tempat titik-titik yang dia harus taruh. Dijemput sama dia. Ya, dijemput, jadi kita drop aja di situ udah. Nggak usah pusing gimana, udah drop aja di situ. Nanti mereka jam 12 malam atau jam 11 jam 12 malam itu ada mobil yang ambil, tinggal taruh lagi di tempat-tempat yang awal. Menarik. Gitu. Jadi udah dipikirin ya. Mungkin di Indonesia belum kepikiran tuh ya, tapi mungkin the next wave-nya ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah di China juga bisa memprediksi tren apa lagi nih yang terjadi di Indonesia kan? Yes, benar. Jadi manfaatnya juga tuh. Betul, dan menurut saya tuh kita ketinggalan 5 tahun, mungkin 10 tahun kali. 5-10 ya, 5-10 mungkin. Ya, betul. Dan itu jadinya wow banget sih untuk teknologinya, yang kita bilang China ketinggalan. Enggak. Malah Indonesia jauh sih Pak. Jauh banget untuk teknologinya ya. Masih belum ada sampai apalagi sekarang China udah lagi mau ngejar ke 6G gitu. Ketika Indonesia mau 5G aja belum maksimal, ya udah mau 6G. Gitu. Nah, ada yang nggak enaknya nggak nih kalau kuliah di China nih? Boleh di-share juga. Ada dong, Pak. Pasti semua tempat tuh ada plus minus lah. Kalau nggak enaknya itu apa? Budayanya pasti beda banget. Budaya kita sama budaya di China tuh beda ya. Bedanya tuh gimana? Kalau di Indonesia banyak basa-basi, kalau di China tuh nggak boleh basa-basi terlalu banyak. Maksudnya basa-basi gitu gini, kita ngomong nih, mungkin ada
ada perkenalan gitu ya, pendahuluan, isi, penutup gitu kan panjang. Kalau enggak, misalnya mau apa gitu. Jadi kita ngomong aja, misalnya saya ada pertanyaan nih. Kalau di Indonesia, Pak, begini kasusnya, gini-gini. Jadi terkait ini gimana ya Pak gitu kan. Kalau di ini enggak, jadi kita langsung tembak. Pak, ini saya ada pertanyaan seperti ini, apakah bisa dibantu gitu. Itu jadi mungkin kalau orang yang mengira yang sudah terbiasa berbahasa basi, apalagi kita di Pulau Jawa ya kan banyak tuh, misalnya kan sopan santunnya kan harus ngomongnya halus gitu. Kalau kita nggak ngerti awal-awal saya juga agak shock sih, kok kasar banget gitu. Kalau terlalu banyak ngomong mereka malah nggak suka. Dan kalau misalnya kayak dulu malah menurut saya S1 skripsi S1 saya sama tesis S2 saya lebih banyak kan S1 saya dibanding S2. Jadi kalau S1 itu minimal 15.000 kata, S2 itu cuma 10.000 kata. Standar untuk penulisan tesisnya gitu. Jadinya jauh lebih tipis dibandingkan S1 gitu. Jadi mereka nggak mau banyak basa-basi sih. Terus di sana perubahan iklimnya juga, cuacanya ya, mereka kan subtropis ya, jadi ada 4 musim. Nah di Indonesia ini kan cuma hujan sama panas gitu kan. Jadi ketika di sana tuh mungkin banyak yang nggak kuat ketika perubahan musim dan gampang jatuh sakit. Nah itu juga saya termasuk yang hal-hal yang nggak oke sih. Jadi misalnya, aduh kok banyak sakitnya ya gitu loh. Karena yang memang belum cocok badan kita kan mesti disesuaikan. Nah terus juga tentang apa lagi ya? Kayak misalnya WC, toilet gitu ya. Toilet di Indonesia ini kan memang disemprot. Nah di sana kan ya nggak cuma di sana sih, di banyak negara juga cuma pakai tisu basah gitu, kayak aduh geli gitu ya. Gimana sih gitu kan. Nah dulu waktu sebelum pandemi, waktu saya masih sering ke China itu, mereka suka spitting sebetulnya. Spitting ya maksudnya dengan gitu ya. Kalau Bapak tahu mungkin yang dengan gayanya yang pokoknya oh my god gitu kan. Itu masih nggak bisa saya terima sih. Seperti itu gimana sih? Tapi katanya sih setelah pandemi ini itu nggak boleh lagi, sangat tidak diperbolehkan untuk spitting, karena spitting itu adalah salah satu cara untuk penularan virus. Nah itu mereka udah nggak boleh. Nah itu istilahnya kan mereka pastinya akan ada perubahan terus-menerus menjadi lebih baik kan. Nah itu sih yang waktu yang mostly saya ketemu juga di sana. Oh ya sama mereka apa? Mereka sih jarang mandi gitu. Jadi ketika di sana tuh baunya luar biasa gitu ketika mereka kenapa Pak kok mereka jarang mandi, kenapa mereka itu mengarah ke hidup hemat terus apa namanya supaya hemat air. Nah kalau suka mandi berarti kan jadi boros air kan, sedangkan mereka ada masa-masanya ketika musim dingin itu tuh susah air karena membeku gitu, dia punya sumber matanya itu membeku. Nah jadinya mereka nggak mandi gitu, antara sehari sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu, jadi bau. Nah jadi mungkin kalau itu, tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita bisa lah terima ya, bisa toleransi dengan ini. Tapi karena dulu saya juga waktu awal-awal ini jorok banget. Tapi waktu ketika musim dingin mau mandi Pak sehari cuma sekali deh, dingin banget karena tangan kan di super dingin. Terus kita emang ada penghangat sih, tapi mengarah dari kamar kita ke kamar mandi itu kan nggak ada penghangat tuh, lewat ruang tengah. Ya itu dingin banget, jadi kita, tapi di kamar mandi juga nggak ada penghangat kan. Jadi kalau mau mandi tuh kayak nusuk-nusuk, ditusuk-tusuk pisau gitu. Tangan juga sampai kering-kering. Jadi lebih baik sehari sekali itu sih. Ya kira-kira sih begitu Pak, kondisi susahnya gitu. Kebayang. Kalau soal ini apa namanya, akomodasi si mahasiswanya, terus juga makannya, transportasi ke kampus nggak susah ya di sana ya? Nah, kalau di China itu unik ya sih menurut saya ya. Dia kampus di China kurang lebih ada 2.400-an university di seluruh China. Dan mereka pemerintahnya tuh sangat memfokuskan di dunia pendidikan tuh kenapa? Jadi satu sekolah itu bisa ada belasan sampai ratusan hektar. Itu gede banget. Di mana di dalamnya itu udah ada universitasnya, kampusnya sendiri, udah ada asramanya, ada kantin. Kantinnya aja satu sekolah bisa ada 5 kantin.
gede banget. Jadi kantinnya tuh udah kayak mall, Pak. Ya, mungkin kalau mau CP itu bisa jadi kayak kantin dia gitu. Gede banget dan juga ada liftnya gitu. Udah ada Karena kota orangnya banyak mandiri kan. berarti ya. Jadi kampus ini dibikin jadi kayak kota mandiri ya. Ya, benar. Jadi udah kayak gitu. Terus ya itu di kantinnya itu aja ada eskalator, ada lift gitu kan. Saking gedenya tuh kantin sekolahnya gede. Terus ada kolam renang, ada lapangan bulu tangkis, lapangan tenis dan sebagainya. Jadi kalau kita tinggal di dalam kampus ya kita juga lebih aman karena kan dia udah tercover sama sekolah ya. Tapi memang karena dia besar banget. Nah, jadi ada gimana nih orang Indonesia kan malas jalan gitu ya. Memang apalagi kalau jalan kaki Pak itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Saking besarnya tuh kampus. Jadi kita pakai sepeda, ada sepeda sewaan yang tadi di awal tuh. Jadi sepeda sewaan, kita tinggal pakai sepeda nyampe di depan kampus atau bisa pakai mobil kayak mobil golf. Jadi ada mobil golf tinggal kita bayar udah. Mobil bayarnya pun nggak pakai uang cash, pakai barcode aja, scan barcode. Jadi kalau kita sekarang ada Shopee Pay, ada GoPay, nah itu tinggal scan barcode dah nyampe di kampus kita gitu. Mantap. Jadi rumah sakit juga ada dekat situ. Ya, klinik di dalam sekolah udah ada klinik. Okay. Ya, klinik, tapi kliniknya juga besar ya, bukan klinik yang kecil-kecil enggak. Kliniknya juga besar kayak rumah sakit jadinya. Mungkin kayak puskesmas atau apa ya di Indonesia yang cukup besar lah gitu, bisa 3-5 tingkat juga. Wah, nah itu ada supermarketnya juga, ya bahkan ada universitas yang ada bioskopnya di dalam Pak. Jadi ada bioskop, bayangin itu ini universitas ada bioskop, supermarket, klinik, kolam renang, udah komplit semua di situ. Yaitu, tapi satu sekolah bisa sampai 300 hektar. Ya kalau ngiterin aja nggak habis-habis 1 jam. Itu nggak habis-habis sih. Jadi ya memang besarnya luar biasa gitu Pak di sana. Nah, terus kalau misalkan di China sendiri itu jurusan yang favorit atau cara milih kampus yang baik tuh gimana ya, Bu Feby? Kalau untuk, ini kalau di China ini ada kondisi di mana dia beberapa major yang terkenal. Itu apa? Satu, untuk bisnis adalah International Economic and Trade. Itu terkenal banget untuk international students ya. Ya, bisnis internasional ya. Bisnis internasional ya pastinya kenapa? Karena belajar tentang ekspor impor. Itu yang salah satu yang favoritnya. Terus ada juga sekarang business management, business administration atau business management itu juga terkenal. Karena kan serba bisnis ya, belajar bisnis. Terus untuk bisnis financial juga tentang fintech ya Pak ya. Fintech kan sekarang juga banyak tuh yang dari China gitu kan. Nah itu juga salah satu. Jadi 3 ini, International Economic and Trade, Business Management, Financial gitu. Itu yang mostly lagi digencar-gencarkan oleh Kemendikbud China untuk international students. Nah kalau untuk teknik sendiri itu mereka lagi ngetren ya 5 tahun ini lagi ngetren apa? AI-nya, artificial intelligence. Itu juga lagi ngetren. Sebenarnya sih computer science-nya, tapi sekarang lagi ngetren itu di AI-nya, terus di computer science-nya, di software engineering-nya, di database-nya, itu yang lagi booming juga di China ya. Secara kita juga tahu kalau di China kan lagi ngetren banget tuh Alibaba-nya, Alibaba Cloud-nya gitu ya. Jadi terus Huawei dan sebagainya. Jadi mereka memang lagi ngincar ke teknologinya di sini nih, di bagian komputernya ini nih yang mereka lagi booming-boomingin. Terus di luar itu ada nggak yang ada dong, seperti misalnya desain itu mereka juga lagi apalagi China infrastrukturnya lagi cepat banget perkembangannya. 10 tahun yang lalu saya pergi, sekarang 10 tahun mendatang. Jadi kota itu dulu kota jelek kali ya, kota kampung mungkin. Sekarang udah ada mallnya tinggi-tinggi, udah ada apartemennya berderet, udah kayak Kuningan gitu jadinya, udah kayak udah bukan kayak dusun gitu. Nah, terus jadi di situ mereka butuh desain interior, terus produk desain. Jadi kalau misalnya sekarang kan mereka jualannya banyak tuh Pak untuk produksi. Dan itu mereka butuh produk designer gitu. Terus untuk nah kalau di China itu ada lagi ngetren apa? Environment design. Jadi environment design itu adalah gabungan dari arsitektur dan juga desain interior. Itu menjadi environment design. Nah, itu mereka belajar bagaimana sih misalnya bangun properti gitu ya.
Terus ada gedungnya gimana supaya si samping-samping ini daerahnya bagus, terus di dalam interiornya juga oke gitu, supaya bisa menjual untuk propertinya. Nah itu mereka juga lagi tingkatin di situ. Nah selain itu ya nggak usah ini ya, di mana-mana juga pasti terkena itu tentang kedokterannya. Apalagi semenjak si COVID ini menyerang, itu kedokteran jadi benar-benar yang dikejar banget sama orang-orang China-nya, bahkan international students-nya untuk bisa belajar tentang kedokterannya, medicine-nya gitu kan. Karena salah satu penyembuhnya itu ada apa? Traditional medicine-nya itu juga yang jadi salah satu favorit di China gitu. Oke. Nah, ini masuk pertanyaan setelah sekolah di China. Nih Bu Feby pulang ke Indonesia atau sempat kerja dulu di China atau gimana, Bu Feby? Saya itu langsung pulang ke Indonesia, tapi saya dulu sempat jadi saya jadi sukarelawan sebetulnya, sukarelawan sama jadi freelance untuk kerja. Jadi dulu ada bawa apa namanya? Jadi kita ke pabrik untuk lihat produk barang gitu. Jadi diminta sama satu entrepreneur juga, tolong dong kamu ke Shanghai gitu untuk lihat barang. Jadi saya ke Shanghai sendirian, nggak ada teman. Saya ke Shanghai tapi saya cari teman gitu. Jadi maksudnya ketika saya perjalanan, saya kan dulu kuliah di Fuzhou ya, Fujian Normal University di kota Fuzhou, provinsi Fujian. Saya mau ke Shanghai sendirian. Jadi saya ke Shanghai sendirian, di sana saya cari teman orang Indonesia. Tolong dong, kan saya nggak tahu jalan, saya buta nih ceritanya, apalagi dulu belum ada istilahnya mapnya ada sih, cuman kan nggak itu ngerti ya daerah-daerah itu. Nah itu teman-teman juga, anak-anak yang dulu teman S1, jadi itu komunitas itulah, saya carinya di situ juga. Tolong dong bantuin, gue lagi di Shanghai nih, gue lagi butuh untuk ke lokasi ini, boleh nggak bantuin gue? Oke, gue temenin lo. Jadi di Shanghai 1 minggu kita cari lokasi, cari barang, terus udah oke, cocok, kirim ke Indonesia gitu. Itu waktu yang saya dulu di China. Ada juga saya bawa orang, jadi bawa murid-murid. Itu juga saya bukan ke sekolah saya, tapi ke sekolah lain. Jadi dosennya minta tolong dong, Feby, kamu bantuin jadi apa namanya, tour guide murid-murid Indonesia untuk kita gitu. Ya itu juga saya pergi sendiri dan nggak ada teman juga Pak. Ini nanti di sana dijemput sama pihak sekolah. asal-usul tutor travel dari sini mungkin ya. Ya, betul. Jadi karena itu ya makanya tutor travel itu dari kata tutoring and traveling sebetulnya. Karena kan saya sebetulnya juga di bagian pendidikan dan saya juga sebetulnya suka traveling dari diri saya juga kan. Jadi sambil belajar sambil traveling gitu. Nah, situ lihat-lihat juga kesempatan-kesempatan dan gimana sih bagusnya sekolah di sini, di mana tempat-tempat lokasinya. Terus juga pernah jadi penerjemah juga gitu. Nah, itu sih yang saya lakukan waktu udah di China. Tapi after saya graduate, saya langsung balik ke Indonesia karena waktu zaman itu 10 tahun yang lalu saya kuliah, kesempatan orang internasional untuk kerja di China itu sangat-sangat minim, masih sangat minim. Beda dengan sekarang, Pak. Sekarang baru ada keputusan baru bahwa anak internasional boleh untuk magang di China, untuk kerja sampingan di China itu udah boleh. Nah dulu zaman saya nggak boleh, dan sekarang juga banyak perusahaan China kan investasi di Indonesia, jadi mereka butuh tektokan dong yang di pusat di China sama yang di Indonesia, harus ada perantaranya. Nah inilah orang-orang ini. Nah zaman saya dulu belum ada, jadi makanya saya pulang ke Indonesia, terus yaitu saya dapat langsung job di perusahaan Taiwan, salah satu perusahaan Taiwan terbesar untuk perusahaan sepatu gitu, produksi sepatu itu terbesar di Asia, top 3 lah di dunia ya. Nah itu saya kerja di situ. Terus juga saya after di situ saya juga ke perusahaan China yang juga logistiknya juga gede. Nah saya juga belajar di situ sih. Oke, jadi wah kebawa semua ini, udah kebayang nih. Wah, coba dulu saya ke China juga nih. Bisa belajar fintech, belajar macam-macam juga, koneksi luas gitu ya. Terus ini mitos atau fakta ya? Sedikit balik ke masa-masa kuliah. Mitos atau fakta, seseorang yang mau kuliah ke China wajib hukumnya untuk tahu dan bisa berbahasa Mandarin. Nah, mitos atau fakta atau 50-50 nih, benar atau salah ya? Ya, kalau menurut saya sih, kalau kemana-mana ya,
ke negara apapun harus ada kita ada backingan sih punya dasar-dasar Mandarin atau dasar-dasar bahasa negara tersebut deh. Mau kita ke Korea pun kita at least punya ngerti dikit lah. Ya dasar-dasar basic gak apa-apa. Kenapa? Karena ketika di China itu gini, bahwa banyak yang beranggapan udah di negara tersebut pasti banyak yang bisa bahasa Inggris. Enggak semua seperti itu. Nah, itu yang juga terjadi ketika culture shock. Aduh, kagak ngerti bahasa Inggris. Bagaimana nih ya? Bahasa Mandarin. Even saya bisa Mandarin. S1 saya sastra China. Tapi ketika saya ngomong, orang banyak yang nggak ngerti. Logatnya beda, cara penyampaiannya beda gitu. Misalnya gini, ketika di China kan di Indonesia belajarnya kita Chao Shang Hao gitu ya. Chao Shang Hao, selamat pagi gitu kan. Kalau di China itu bukan Chao Shang Hao. Ketika ketemu orang, Chao. Gitu doang, pagi. Hah, apa sih kok Chao? Ketika ngomong Chao Shang Hao, itu langsung dipelototin. Kayaknya terlalu formal gitu. Berarti kan saya juga belajar bahasa Mandarin. SD, SMP, SMA kan. Itu kita kalau nadanya salah dikit, udah dimarahin sama Lause kan. Ini nadanya salah iya, nih. Benar. Betul. Kalau di sana betul, malah non formal aja ya, atau gimana nih? Ada yang plus minus, maksudnya gini, nada kita benar atau salah sih memang pengaruh sih Pak. Jadi ketika misalnya, contohnya nih, 我要问一下, saya mau tanya sebentar. 问 tuh nada keempat tanya. Oke. Tapi kalau kita 我要问你, 我要问你, 问 itu nada ketiga, saya mau cium kamu. Nah itu jadi orang, berarti ini aja mungkin dari intonasi mungkin ya, bukan dari nada ya. Atau dibikin slang-slang lah sama dia, dipotong-potong gitu ya. Ya bisa juga, tapi ya itu kondisinya ketika kita nggak Mandarinnya, intonasinya kacau, itu memang mempengaruhi maknanya apa gitu. Jadi orang juga dengan kita apa ya, maksudnya apa ya, orang ini ngomongnya apa ya. Memang kalau kayak kita bahasa Inggris ya bahasa Inggris oke lah ya, di negara-negara lain bisa kita menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika memang Mandarin, kalau kita benar-benar zero sih, itu memang struggle-nya. Misalnya kita mau makan, 我要吃饭 gitu kan. Misalnya saya mau makan pesan sayur gitu, 我要订菜 gitu, saya mau pesan sayur. Tapi cekek ini aja, nunjuk aja. Ya memang nggak salah sih, tapi ya lebih baik kita ada persiapan dulu lah. Nah, makanya ketika saya tahu kondisi ini, dari tutor travel itu ketika mau anak-anak mau berangkatin anak-anak ke luar negeri, ke China, itu kita udah ada preparation class-nya nih Pak, sebelum anak-anak berangkat. Jadi preparation class-nya 1-2 bulan, itu tentang basic-basicnya China, terus kebudayaan mereka biasanya gimana, slang-slangnya itu juga diajarin oleh dosen langsung dari China. Jadi kita memang invite untuk dosennya, jadi mereka jelasin nih tentang slang-slangnya di China apa nih. Misalnya nih, 我爱你 ya, saya cinta kamu gitu kan. Dia bukan pakai tulisan itu, enggak. Sekarang pakai kode Pak, 521. 521. Pakai kata slang. Jadi ya udah. Nyampe sono bingung jadi, nih. Ini apa lagi nih gitu kan. Ya, jadi istilahnya kan banyak kondisi ketika kita di Indonesia kan nggak ngerti ya budaya-budayanya dan sebagainya. Itu kan jadi satu culture shock walaupun kita udah belajar bahasanya. Tapi ketika nggak ngerti slangnya, nggak ngerti culture-nya, pasti kaget dong. Nah itulah, that's why kita buat preparation class before anak-anak berangkat ke China gitu. Beda provinsi juga bisa beda kultur sama beda bahasanya juga ya, sedikit-sedikit ya. Pastilah Pak, kayak kita di Indonesia gitu ya. Ada daerah yang nggak boleh makan daging tertentu, ada daerah yang wah makan daging apapun oke lah gitu ya. Jadi sama lah kayak di sana juga gitu, tapi nggak banyak perbedaan juga sih, cuman yang umum aja kita belajar kan tentang generalnya. Nah itu aja sih yang kita kasih tahu ke murid-murid kita gitu. Menarik. Nah ini masuk tutor travel nih, tadi udah ditis-tis sedikit. Sebenarnya tutor travel ini berdiri dari tahun berapa dan servicesnya apa aja nih Bu Feby? Oke, kalau tutor travel sendiri itu berdiri pas tanggal 1 Oktober 2018. Jadi kita memilih 1 Oktober tuh ada filosofinya juga tuh Pak, ada ceritanya. Kenapa? 1 Oktober itu adalah hari kemerdekaan China. Jadi gampang gitu. Ketika China ini kita juga celebrate gitu kan.
untuk ininya. Nah, jadi kita udah beri dari tahun 1 Oktober di tanggal 1 Oktober 2018. Nah, services kita itu memang awalnya adalah membantu siswa-siswi Indonesia untuk kuliah ke China dengan program subsidi. Jadi awalnya ya. Lalu sekarang kita sudah berkembang menjadi apa? Untuk kursus online bahasa Mandarin tentunya yang memang bisa mempersiapkan untuk private, terus untuk private group, terus bahasa bisnis juga bisa, dan kita memang ada lebih fokus untuk kelas yang mengajarkan HSK. Nah, HSK ini apa? HSK ini adalah ujian level Mandarin bahasa Mandarin. Jadi kita memang memfokuskan anak-anak bisa bahasa Mandarin itu sesuai dengan HSK, kebutuhan HSK. Karena kalau misalnya cuma belajar biasa-biasa doang, ya banyak gitu yang udah ngadain. Tapi kalau kita memang fokusinnya ke HSK, supaya apa? Supaya murid-murid ketika mau berangkat ke China atau dia untuk keperluan kerja, itu dia udah ada pegangannya gitu HSK ini. Terus yang kedua adalah ujiannya. Nah, ujiannya ini ujian resmi dari Beijing. Itu bisa juga kita di tempat kita untuk online test ya. Online test yang memang diakui oleh pihak China. Yang ketiga itu untuk, jadi dari lesnya, dari tesnya, terus kuliahnya, yang tadi program subsidi. Terus after they graduate, kita bisa bantu ke perusahaan-perusahaan partner kita untuk langsung kerja gitu, Pak. Jadi udah satu linier semuanya. Dari awal mula start sampai dia udah lulus nih, mau cari kerjaan, bingung dong. Nah, kita bantuin untuk recruiting mereka gitu ke perusahaan-perusahaan partner kita. Ya, sudah berjalan 4 tahun, kurang lebih sudah bantu berapa siswa-siswi ini, Bu Feby? Sebetulnya sih kalau untuk umum dari awal sebenarnya saya sudah membuka ini dari 2013 sebetulnya. Murid yang kita udah bantu itu udah hampir mungkin 350 orang apa ya? Untuk jadi untuk yang dari klien kita gitu. Tapi kalau untuk yang ke China mungkin ada ya 200-an lah, 200 orang. Nah, sisanya itu untuk yang kursus-kursus baru 2020 sih kita start. Itu udah hampir 200-an orang. Terus juga untuk yang untuk yang kerja di perusahaan juga udah 50-an lebih. Nah, itu yang kalau untuk tes sih udah banyak ya Pak untuk tes. Jadi ya udah lumayan lah gitu. Untuk next-nya nih, mau buka ke negara lain atau fokus di China aja, Bu Feby? Ada. Kita udah ada rencana untuk next step-nya gitu Pak, ke negara tetangganya China. Wah, kayaknya negara opa-opa ini ya. Iya, kan banyak juga karena hype gitu kan dari budayanya, mungkin mau belajar juga ke negara tetangga China atau Mongol. Atau mana nih? Ya, kita pasti cari yang hype dong ya Pak ya. Jadi kalau Mongol kan orang masih bingung nih, Mongol ini apa kota padang rumput atau negara padang rumput atau gimana gitu kan, masih banyak yang kurang mengerti. Bahkan orang Mongol aja datang ke China untuk belajar bahasanya gitu. Atau jadi kita cari yang hype aja. Koreanya gitu. Korea Utara apa Korea Selatan deh? Nanti kena rudal lagi Pak. Yang kita, siapa tahu ya, mau belajar tentang perudalan. Ya, kalau enggak sih, kita pasti yang lebih open untuk internasional ya Pak ya. Udah mulai kita buka? Juga tidak mau membahayakan. In proses kita lagi ya masih bentar lagi lah. Doakan saja. Kalau jurusannya boleh bocorin sedikit, jurusannya tentang apa? Atau studi? Untuk jurusan pasti mirip-mirip sama ke China lah Pak. Desain, bisnis, teknik, ekonomi gitu. Ya, betul. Mantap. Nah ini kalau ada yang mau menghubungi Tutorevel atau Bu Feby bisa hubungin kemana ataupun berkolaborasi silakan. Oke, pasti dong. Kalau untuk hubungi ke Tutorevel, kalian bisa langsung aja buka IG-nya Tutorevel ya. TUTORAVIL. Terus seperti belakang saya Tutorevel ya. Nah itu IG-nya udah ada. Terus TikTok-nya juga sama Tutorevel. YouTube-nya juga ada Tutorevel Education. Terus kalian juga bisa ke nomor handphone 0878 123 00888. 0878 123 00888. Nah, kita juga bedanya kalau misalnya Tutorevel ini apa sih bedanya kalau misalnya dengan yang konsultan lain. Jadi kita memang memfokuskan anak-anak yang mau kuliah ke China itu dengan program subsidi.
bedanya apa tuh program subsidi sama yang bayar sendiri maupun yang beasiswa gitu ya. Oke, kalau beasiswa itu biasanya teman-teman langsung harus daftar apply langsung ke kedutaan atau ke univnya langsung gitu ya, di mana persaingannya itu sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi satu mungkin perbanding 1.000 atau 10.000 orang gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah kalau bayar sendiri itu kan ya teman-teman nggak usah pusing lah, yang penting dana. Tapi kan memang biaya kalau namanya kuliah ke luar negeri pasti jauh lebih besar dong dibandingkan beasiswa. Kalau beasiswa kan gratis semuanya gitu ya. Kalau beasiswa kan gampang, terus biayanya besar nih. Nah, kalau di subsidi itu apa? Subsidi itu di mana teman-teman hanya sekolah selama 4 tahun, lalu teman-teman bisa dapat kesempatan untuk bisa dapat beasiswa gitu. Jadi bisa dapat istilahnya dapat benefit beasiswa tapi bayar sedikit gitu loh di depannya. Nah, aduh kalau bayar mah mahal atau nggak bisa, gimana dong? Ada nggak caranya? Ada, kita ada kolaborasi seperti kata Pak Mario, kita ada kolaborasi dengan pihak ketiga di mana teman-teman bisa program cicilan gitu untuk bayar sama kuliah. Jadi kalian nggak usah pusing nih, kalau langsung besar kan agak berat. Nah itu bisa bayar per bulan seperti kalian kuliah lah atau kalian sekolah di Indonesia. Gitu. Oke, jadi banyak banget yang jadi kelebihan tutor Revel juga sampai dipikirin loh cicilannya juga ya. Terus juga apa namanya tadi sampai persiapan, sampai diantar juga, sampai di make sure lah ya, sudah sampai tujuan dengan selamat dan bisa konsultasi terus tuh ya. Selama kuliah, konsultasi atau ada kesulitan bisa dibantu sama tim tutor Revel. Oke, Bu Feby, terima kasih. Ada closing statement mungkin dari Bu Feby mengenai beasiswa kuliah ke luar negeri khususnya ke China dan tutor Revel. Silakan Bu Feby. Oke, kalau untuk closing statement saya sih, kita akan banyak jalan menuju Roma ya. Jadi kita sekarang banyak jalan menuju Tiongkok nih. Jadi zaman sekarang itu jangan Bukan pernah Roma lagi kalian ya, takut untuk Tiongkok bisa. sekarang ya. Iya, ya betul, banyak jalan menuju Tiongkok gitu ya. Terus tutuplah ilmu Anda sampai ke China, ke Tiongkok gitu. Jadi kalau kalian bisa pikir ke China tuh susah, terus kalau mau dapat beasiswanya susah, mau bayar sendiri mahal, enggak seperti itu. Jadi sekarang kan juga ada tutor Revel yang membantu teman-teman kalau misalnya memang mau kuliah dengan biaya yang cukup affordable, bisa dicicil juga gitu kan. Terus juga statusnya adalah kalian dapat beasiswa. Jadi karena subsidi itu setara dengan beasiswa. Nah, terus prosesnya juga nggak sulit karena kan kita bantu. Dan juga kita nggak mungkin lah udah ratusan murid kita lepas tangan segala macam kan nggak. Kita bantu untuk proses semuanya dan kalian juga bisa dapat kerjaan. Nah itu, jadi sekarang ada banyak cara untuk mempermudah kalian bisa ke luar negeri, di mana ketika ke luar negeri ini bisa membantu Anda untuk bisa membuka mata, telinga, hati, pikiran tuh jadi lebih luas, lebih lebar gitu ya. Terus networking juga banyak, terus pengalaman hidup juga lebih banyak, lebih kuat juga. Terus apalagi kalau untuk cari kerja juga sekarang jadi lebih mudah karena kan itu yang tadi sebelumnya kita bahas bahwa untuk investor ke China makin banyak, investor dari China makin banyak, jadi mereka juga butuh SDM yang memang mumpuni nih. Nah, untuk masalah bahasa, ya kalian nggak usah perlu takut. Di China sendiri, ketika kalian kuliah misalnya dengan English Talk, dengan pengantar bahasa Inggris, itu kalian diajarkan untuk belajar bahasa Mandarin juga gitu. Jadi nggak blank-blank udah saya Inggris doang gitu. Tapi nanti kalian cari makan apa susah, enggak. Kalau di sana enggak. Jadi mereka memang juga memikirkan bahwa anak internasional ini di negara saya juga harus bisa bahasa Mandarin walaupun pengantarnya bahasa Inggris gitu. Jadi ya kalian nggak perlu takut nih China itu menyeramkan, enggak. Kalau misalnya serem atau berbahaya, saya nggak mungkin juga kan duduk di sini kan nggak mungkin. Jadi kan saya sekarang apalagi dengan lumayan lah ya koneksi kita dengan ratusan universitas yang ada di China. Jadi mereka juga istilahnya nggak sembarangan. Dan salah satu keunggulan itu apa? Indonesia itu adalah salah satu negara favoritnya China. Murid-muridnya tuh mereka favorit gitu. Karena lebih Qinghua, lebih kuai, lebih rajin lah.
lebih mau dengar kata-kata guru. Nah, itu mereka juga satu nilai plus kita sebetulnya untuk apply sekolah ke China dengan program subsidi ini gitu. Lebih gampang diterima, lebih gampang diproses gitu sih. Jadi kalian nggak perlu takut kalau ada apa-apa, kalian mau tahu lebih lanjut tentang program kuliah ke China, kontak us. Oke, nah itu. Jadi bagi ada yang berminat mau melanjutkan studinya, edukasinya, tadi udah dikasih tips and triknya, dan juga tutorial siap bantu juga sahabat yang lagi nonton di channel Mario Agustian Nasut. Thank you Bu Feby, semoga sehat-sehat selalu dan bisnisnya makin maju terus. Dan thank you bagi sahabat yang sudah tonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kasih tahu dong, mau belajar tentang apa lagi, supaya kita makin pinter. Nah, sekian episode kali ini Makin Pinter bersama Ibu Feby Milian Kusuma. Thank you. Oke, thank you Pak Mario.